baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku
Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku.
Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 4 Juni 2023, pukul 9 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan informasi pelayanan sebagai berikut. Tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon akan melakukan sehari berkorban di Gereja Maranatha pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 9 WIB dan pukul 18 atau pukul 6 sore. Mohon partisipasi dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Atas kesediaan memberi pada waktunya, kami ucapkan terima kasih. Penerimaan kolekta Minggu 28 Mei 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp15.571.000. Syukur sebesar Rp1.553.000. Persepuluhan sebesar Rp3.900.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.165.000. Penerimaan kolekta Minggu 28 Mei 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp6.122.100. Syukur sebesar Rp703.000. Persepuluhan sebesar Rp2.243.000 dan sarana fisik sebesar Rp438.000. Penerimaan kolekta Senin 29 Mei 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp7.774.000. Syukur sebesar Rp990.000. Persepuluhan sebesar Rp100.000 dan sarana fisik sebesar Rp504.000. Kebaktian Minggu 4 Juni 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Manuputi. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. Pembacaan Alkitab terbaca dari Roma 15 ayat 1 dan berakhir di ayatnya yang ke-13. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Saudara Michael dan Revalino. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, Kidung Jemaat 426 ayat 1. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 11 Juni 2023 adalah nyanyian rohani. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 4 Juni 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutumalesi STH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI.
Jemaat dipersilakan berdiri. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nas pembimbing kita pada pagi ini terambil dari Roma 15 ayatnya yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita nyanyikan bersama Hai Makhluk Alam Semesta. Jemaat dimohon dulu. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya.
Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Jemaat, dengarlah berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Hanya oleh darah
jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetap hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yang Maha Kasih, yang itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat 1 dan berakhir ayatnya yang ke-13. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman di pagi ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan kami bacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 13 begini bunyinya. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan suatu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita,
dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu selamat pagi, salam sejahtera, salam orang basudara tabea. Beta mulai dengan tabea orang basudara, karena perikop ini bicara tentang orang basudara. Dan orang basudara adalah dua kata yang sangat dijunjung di dalam budaya masyarakat Maluku. Orang Maluku sangat memuja persaudaraan atau orang basudara. Coba lihat lagu-lagu, ketemu lagu-lagu rakyat. Salah satu tema besar itu basudara. Selain tema nona, tema mama, tema keindahan Maluku, tapi juga tema basudara. Dan orang Maluku kalau menyanyi, don sen cuma bilang, don cerita. Basudara itu apa? Don tutur akan lengkap. Bikin akan bagaimana, don bilang. Sama dengan kalau don cerita nona di dalam cinta. Nona terlucu peci juga, don bilang di dalam lagu. Luar biasa cara bertutur di dalam nyanyian. Karena ketong memang penutur-penutur yang hebat. Coba perhatikan lagu-lagu. Beta kadang-kadang suka untuk dengar, sekalipun ada lagu-lagu yang bertutur tentang onosel yang betul-betul onosel juga. Tetapi itu cerminan masyarakat. Ketom bilang akang begini, ketom mesti bikin akang bagaimana. Coba banyak kali orang bilang, tapi orang sentau mau bikin akang bagaimana. Tapi lagu-lagu Maluku dia bilang, kalau orang basudara, mesti sagu salempe 42. Kalau orang basudara, potong di kuku, rasa di daging. Kalau orang basudara, ale terlucu, beta juga terlucu, seng. Jadi ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, pemujaan terhadap persaudaraan itu terjadi untuk orang Maluku di mana saja. Sentau di Maluku sini, orang Maluku yang su tampias jauh keluar kalau ketemu baku dapa, tahu bakumpul saja menyanyi lagu gandong. Di berbagai tempat di dunia, di mana orang Maluku ada, kalau domba kumpul, menyanyi lagu gandong, sekalipun mungkin dompo anana atau apa sulahir dan besar di tempat lain, tapi ada dorongan untuk mengekspresikan rasa persaudaraan. Maski dom bilang, Pak, biar saudara lah, CTT itu ada sah, CTT itu apa? Culas tipis-tipis Pak. Biar kata dong bilang basudara lain, mau lain binci lain, ada Pak. Iyo, ada. Lain bunuh lain juga ada, lain tusuk lain juga banyak.
Tapi itu tidak mengurangi penghormatan terhadap persaudaraan atau rasa bersaudara. Ketong lihat saja, ada baru habis bapukul, sudah nyanyi gandong, lain bapolo dan lain. Karena itu kadang-kadang orang tanya, beta mengapa Maluku bisa cepat damai kalau konflik seperti ini, kita prediksi ini panjang sekali. Karena ada lapisan mental pada budaya yang terikat dengan identitas ketorang sebagai orang Maluku untuk keton tahu bakalai hari ini, mau keton tahu baku bayi besok. Amin. Kaseng. Ya. Kalau senjo saya nggak apa-apa, no bakalai terus. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa sehingga Gereja Protestan Maluku dalam 1-2 periode terakhir ini memakai istilah gereja orang bersaudara. Gereja yang menjadi saudara pada siapa saja. Dan tema pagi ini, tema mingguan ini adalah hidup yang menghidupkan. Orang bersaudara yang kenal hidup yang mematikan. Orang bersaudara yang kenal hidup yang membunuh. Tapi itu terjadi Pak, iya itu terjadi artinya keton sedang menyangkali apa yang keton puja. Itu terjadi betul kebencian, kedengkian, saling bunuh terjadi karena keton sedang menyangkali persaudaraan sebagai rahmat Tuhan. Dan ini juga yang menjadi refleksi yang dalam setiap saat beta melihat dan berbicara dengan teman-teman Maluku di mana saja ketika orang tanya, Pak, kenapa Maluku seng maju-maju berkembang? Apa yang sebenarnya terjadi? Beta bilang, ya, barangkali dari satu sudut kita mesti merefleksikan apa yang Mazmur 133 bilang. Di dalam persaudaraan yang rukun, Allah memerintahkan berkat. Mari keton takar berkat yang Allah limpahkan dengan persaudaraan yang apakah rukun. Sejarah Maluku adalah sejarah darah yang tidak semua diselesaikan. Mulai baku bantai zaman Siwalima, Salune, Wemale, cerita tentang peperangan itu bagian dari cerita tentang Maluku. Waktu RMS lain, bantai lain. Waktu Belanda lain, tusuk dan bantai lain. Sampai dengan terakhir 99. Keton semua mengambil bagian dalam pembantaian orang bersaudara. Apakah semua diselesaikan dengan sebuah pengakuan kolektif, pengakuan besar bahwa ketorang telah berdosa untuk mencederai? Beta rasa macam ketum bilang, lupakan yang sudah lalu, mari melihat ke depan. Tidak ada yang bisa terlupakan. Itu bukan jalan keluar. Karena luka-luka itu tersimpan panjang. Sama ketika konflik, ketika luka-luka masa lalu di dalam perpindahan iman secara paksa karena masuknya Belanda, Spanyol dan Portugis mulai dari Lehitu dan lain-lain, itu keluar kembali cerita-cerita itu ketika konflik. Dulu ini Islam, dulu ini artinya kemarahan itu masih tersimpan dan tersimpan di kapata-kapata tua, di lagu-lagu dan sebagainya. Ini tantangan yang harus terus dijawab, terus menerus diupayakan ketika ketorang bicara tentang orang bersaudara. Berkat mungkin akan panggal-panggal kalau apa yang ketong puja itu ketong hianati. Lebih baik seng usah puja akang supaya seng ada ikatan moral, sebab sesuatu ketika ketong puja, ketong bawa itu dan akui itu di dalam iman sebagai anugerah, sebagai berkat, dan ketong doakan. Dan kalau yang dipuja itu dikhianati terus-menerus, maksud ayat 3 dari Mazmur 133,
bisa keton takar. Kesanalah Allah memerintahkan berkat pada persaudaraan yang rukun. Saudara-saudara yang kekasih, bagian perikop ini, beta bilang tadi, bicara tentang hal yang kurang lebih sama. Ya. Tahun 49, orang-orang Yahudi dikeluarkan dari Roma oleh Kaisar Claudius. Orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen itu dikeluarkan. Waktu Claudius meninggal, orang-orang Yahudi balik lagi ke Roma. Jemaat Kristen sudah ada, jemaat Kristen yang bukan latar belakang Yahudi. Dan datanglah orang-orang Yahudi, baik yang memeluk agama Yahudi, tetapi juga yang sudah jadi Kristen. Lalu orang-orang Kristen yang di dalam yang ada, yang bukan latar belakang Yahudi, suka bikin dong tertawa, suka hina-hina dorang, karena orang Kristen dengan latar belakang Yahudi masih coba lakukan praktek Taurat di dalam ritual sunat wajib, menjadi Kristen sambil melakukan praktek Taurat. Lalu orang Kristen yang bukan latar belakang Yahudi yang sudah ada di Roma mulai bikin tertawa. Sama dengan kadang-kadang ketemu bikin tertawa tuh, nah anak ini dia sentuh sumbayang, jaga lihat ancor usini iman panggal-panggal, usini kan ketemu suka lain sengaja lain begitu, terdengar seperti bullying, hinaan begitu, ya. Tapi kurang lebih itu menjadi tajam di dalam hubungan orang Kristen di Romawi pada saat itu, ya. Sehingga Paulus merasa perlu untuk tegur. Paulus merasa perlu untuk ingat dorang, ya. Dan dia mulai bilang, "Woi, ale dong ya rasa kuat di dalam iman, jangan tindis dorang yang ale dong bilang sen kuat di dalam iman." Karena orang Kristen yang bukan latar belakang Yahudi bilang, berhenti dan praktek-praktek itu bukan syarat keselamatan. Syarat keselamatan terima bahwa karunia Allah telah di dalam Kristus cukup telah menyelamatkan. Ya. Paulus bilang itu saya perlu didebat seperti itu. Ketong semua satu sebagai umat Kristen, lain tolong lain. Kalau ale rasa kuat, ale kas kuat dia. Bukan hina dia, bukan singkirkan dia, bukan tindis dia, bukan bunuh dia. Ketong kadang-kadang pakai istilah-istilah, bersaudara, kalau dengar bulu badan berdiri. Ingatan kalau sebunuh bukan cuma kepala, ekor juga masih bergerak, bunuh sampai di ekor. Kadang-kadang ketemu istilah-istilah menunjukkan bagaimana ya sikap yang kalau itu dibahasakan di dalam tindakan betul-betul gila. Paulus bilang kalau kamu oleh karena kasih karunia Allah merasa dibebaskan dari ketentuan-ketentuan Taurat atau ini dan sebagainya, jangan kebebasan itu dipakai untuk tindis yang kamu bilang tidak kuat. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Bangun dia, lihat dan bantu dia untuk berdiri demi kebaikannya. Jangan mentang-mentang kuat, punya pengetahuan, jadi tingkai dan sombong. Itu yang dia mau bilang kasarnya begitu. Karena Paulus bilang di 1 Korintus 8 ayat 1, pengetahuan membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Pengetahuan tanpa kasih adalah keangkuhan, kesombongan, gampang menjerat di situ. Tapi pengetahuan ditambah kasih, keluarnya adalah membangun. Membangun yang lain. Nah kalau ini ketong bisa pakai per takar, per ukur, ketong pun perilaku, ketong pun sikap dan lain-lain, ya Bapak Ibu menyau sendiri saja. Sebab banyak kali ketong lihat orang pakai pengetahuan yang dia punya
sebagai instrumen kekuasaan untuk menundukkan yang lain, untuk injak-injak yang lain, untuk menaklukkan yang lain. Dengan sangat angkuh. Dengan sangat angkuh. Yang dibutuhkan adalah kasih untuk memberikan arah pedoman hidup orang basudara. Sehingga ale tahu lebih, ale bantu pertambah beta pun sentau. Ale kuat lebih, ale tongka supaya beta jua jadi kuat. Ketemu istilah-istilah itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketemu bilang ingatan ketemu lain jadi senusu persatu dengan lain. Ketemu lain keku lain bukan lain kuku lain. Istilah-istilah yang ketemu ceritakan beta bilang tadi di dalam lagu sangat detail. Tentang tindakan-tindakan konkret etis yang harus dilakukan. Bahwa itu dikhianati di dalam tindakan, itu soal lain yang harus ketemu ukur. Saudara, apa dasar untuk mengasihi dan kasih yang seperti apa? Paulus bilang dalam perikop itu, oi, kalau tanya begitu, lihat di Yesus. Ale bilang, ale percaya Yesus. Lihat di Yesus. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi yang telah mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-8. Kalau tanya, mau bikin akang bagaimana? Lihat di Yesus. Dia adalah teladan yang memberi diri, yang rela dicerca, dimaki, dihina, bahkan Yesus yang memberi diri oleh karena ketidakmampuan kita untuk melakukan itu. Saat ini saudara, sebagai bangsa, kita mengalami defisit keteladanan. Keteladanan orang-orang yang memberi diri itu semakin defisit dari waktu ke waktu. Orang lebih banyak mengambil untuk memberi untuk dirinya ketimbang memberi diri untuk yang lain. Bahkan kalaupun dia memberi diri, itu transaksi. Dia ingin ambil lebih banyak, karena itu dia kasih gula-gula sedikit. Defisit keteladanan sudah dibicarakan dalam 1-2 dekade terakhir. Dengan sangat-sangat luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang rakus menganggap itu sebagai bagian dari keseharian yang semua orang lakukan. Pancuri, korupsi, dan lain-lain itu menjadi sesuatu yang dipertontonkan. Bahkan ketika ditampilkan di media, TV ngambil, ya tetap senyum, senyum, dan lain-lain. Hari ini dia bilang, jangan, besok jadi. Memberi diri bagi orang lain menjadi sesuatu yang sangat mahal saat ini. Oleh karena itu, kekristenan yang terpanggil memberi diri, dia harus hadir sebagai contoh, dan kekristenan di dalam sejarahnya dikenal sebagai orang-orang dengan spiritualitas memberi diri. Bukan baru sekarang itu diminta. Ketika kekristenan bahkan minoritas orang-orang kecil di Galilea, cuma 2% kekristenan awal di dalam kekaisaran Romawi, selalu dibilang kafir, selalu dihina dan lain-lain. Ketika wabah Antoinette menghajar kekaisaran Romawi pada abad kedua, ribuan orang bergelimpangan. Para dukun Romawi lari ke setinggal kota. Orang Kristen yang 2% itu melakukan pelayanan kasih di jalan-jalan dengan sangat luar biasa, sehingga muncul istilah yang kemudian dibilang caritas, cinta kasih. Salah satu alasan kekristenan menjadi agama di Romawi ditetapkan oleh kaisar karena tindakan orang Kristen yang memberi diri, mengorbankan diri bahkan untuk melayani. Abad ketiga jadi lagi wabah Cyprianus
juga menghantam. Tindakan yang demikian juga dilakukan sehingga kaisar memanggil para dukunnya dan tanya, kenapa kalian lari meninggalkan kota dan kenapa orang-orang itu berhasil? Kekristenan menjadi besar di dalam sejarahnya bukan karena kata-kata semata, tapi karena tindakan konkret, memberi diri. Memang ada masa ketika abad keempat kekristenan menjadi agama negara, arogansi kekristenan sangat luar biasa. Mereka mulai mengelola kekuasaan untuk menindas, menekan yang lain. Tapi Allah membentuk kita dalam sejarah jatuh bangun seperti itu. Dan kekristenan saat ini terpanggil di tengah bangsa ini untuk memberikan keteladanan yang konkret. Gereja terpanggil untuk mempersiapkan warga gereja memberikan keteladanan di ruang publik, di ruang politik, dan lain-lain. Para pejabatnya harus didampingi. Warga gereja yang masuk ke ruang politik harus didampingi. Ada pastoral politik yang dilakukan untuk itu. Jangan hanya warga-warga kita yang bekerja di ruang politik menjadi tempat di mana proposal unit, sektor, bangun pastori, semua dibawa ke situ. Ketika mereka terjebak, jatuh, dan masuk di waiheru banyak-banyak, pelayanan bagi keluarga pun menjadi terbatas, kurang, dilupakan. Kekristenan bertanggung jawab, gereja bertanggung jawab untuk mempersiapkan warga gereja mengambil bagian, menggarami kehidupan sosial, politik, keagamaan di tengah bangsa ini. Kuncinya kesiapan spiritualitas, memberi diri, mengorbankan diri, itu keutamaan Kristen. Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua yang dilakukan oleh Yesus dan menjadi teladan yang oleh Paulus kepada jemaat di Roma diminta untuk mengikuti, dia yang merangkul semua, keteladanan untuk saling menerima karena Kristus melayani orang bersunat, Kristen Yahudi maupun tidak bersunat. Ketika orang Kristen tidak bersunat, menista, menghina orang Kristen latar belakang Yahudi yang bersunat, Paulus bilang, hei, Yesus berabad-abad telah ditulis, memberi diri, merangkul semua. Baik yang tidak bersunat maupun bersunat. Tidak ada lagi orang Yahudi, non-Yahudi, Samaria dan lain-lain. Semua telah melebur di dalam kasih karunia Allah yang dibawa melalui Kristus dan pengorbanan Kristus. Kalau Yesus bisa bikin begitu, mengapa Aledon bisa? Kurang lebih itu dia tanyakan kepada Paulus, kepada jemaat di sana. Dan pertanyaan itu selalu menjadi pertanyaan etis sampai saat ini. Kalau Yesus yang ketong imani bisa lakukan itu, mengapa kong ketong bisa merangkul yang lain? Bapak pendeta kira mengkali susah, gampang apa? Coba Pak bikin akang. Betul Bapak Ibu, pendeta-pendeta juga belum tentu bikin. Ketong bisa bilang akan, tapi itu pertarungan. Tetapi bahwa itu susah bukan berarti itu tidak perlu diupayakan. Harus diupayakan. Karena di situ berkat akan mengalir. Ketorang mewartakan Allah di dalam Kristus yang memberi diri bagi semua. Bukan bagi kelompok ini, bukan bagi kelompok itu. Oh di Aledon sing ada Roh Kudus, di Ketong ada Roh Kudus. Oh iya, mengkali di Ketong ada Roh Kudus. Di Aledorang sing begini, sing begitu. Tapi Ketong mengaku percaya Tritunggal Allah. Antara Kristen saja, lain hina lain luar biasa. Lihat di sosmed bagaimana yang dibilang
Kristen YouTuber itu saling memaki soal ajaran, saling menghina dan lain-lain. Wajah Kristus seperti apa yang kita sedang saksikan di tengah dunia. Kasih karunia dan limpahan berkat Allah saudara tidak diberkati atau tidak dibatasi oleh perbedaan kita. Ini bukan semata-mata kata firman, tapi juga realitas keterbatasan manusia yang berharap hanya pada belas kasihan Kristus. Akan pun contoh di mana? Pandemi COVID-19. Virus kecil yang tidak kelihatan mengoreksi seluruh kesombongan kemanusiaan. Mengoreksi seluruh kemajuan yang menjadi dewa saat ini. Kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan dan lain-lain. Tidak ada satu orang pun yang luput. Mau presiden kenal, mau orang kaya mati, mau orang kecil mati, mau pimpinan gereja kenal mati, mau warga gereja mati, mau orang yang berteriak-berteriak, nanti ketong minta Tuhan turun dan teduhkan COVID seperti Tuhan teduhkan air laut, kena COVID juga. Ada cara yang luar biasa di dalam sejarah, di mana kemanusiaan setiap saat dikoreksi dengan luar biasa. Untuk bilang apa? Untuk bilang, oi, kamu baku melawang apa? Semua ada pada panggung kerapuhan yang sama. Semua repe-repe sama. Di atas pengakuan itu, ketoran cuma bisa datang dan bilang Tuhan, hanya karena kemurahan dan rahmat Tuhan. Ketong ada, semua sama. Habis COVID lain, sombong berlain kembali bab kami. Kita dikoreksi dengan sangat luar biasa. Sehingga sebelum sidang Dewan Gereja Sedunia di Karlsruhe, Jerman akhir tahun yang lalu, di dalam dokumen pengantarnya ketika membicarakan COVID, mereka mengaku bahwa prinsip-prinsip individualistis yang berkembang di barat dan lain-lain ternyata utopis. Kita harus membangun, mendengar suara, saling menopang. Kasih Kristus harus menjadi instrumen yang menyatukan rekonsiliasi dan persatuan. Tidak bisa terbelah-belah. Dan koreksi-koreksi yang lain pada saatnya mungkin juga akan tiba. Semoga tidak demikian. Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang mau dibilang bahwa kita orang bisa duduk dari berbagai latar belakang. Tapi firman ini menjangkau semua. Ketika orang Yahudi pada hari Pentakosta keturunan Roh Kudus hadir dan berkumpul dan membilang Tuhan, kita mau Yesus, Anda membangun kembali kejayaan kerajaan Yahudi yang sangat eksklusif. Lidah-lidah api turun, pencurahan roh turun dalam berbagai bahasa. Artinya apa? Di tengah harapan eksklusif seperti itu, Injil berbicara, tugas misi berbicara untuk semua. Allah menyapa kita di dalam otentisitas kita masing-masing. Allah menyapa orang ulat sebagai orang ulat, Allah menyapa orang haluku sebagai orang haluku, Allah menyapa orang aboru sebagai orang aboru, orang kei sebagai orang kei. Dan saya minta supaya kita jadi satu yang sama. Satu yang sama hanya pengakuan terhadap Allah Tritunggal dan gerejanya. Tapi kita semua datang sama-sama di dalam kesatuan. Jadi Bapak Ibu, sengaja yang bisa pegang posisi untuk bilang, beta lebih dari alih soal iman, beta lebih dari alih soal ini, dan lain-lain. Itu berarti orang yang tidak mengenal dan menerima rahmat dan anugerah Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah di dalam Kristus adalah Allah yang merukunkan. Allah sumber kerukunan dia katakan di sini, yang harus kita pelajari dengan tekun dan penuh pengharapan. Allah di dalam Kristus adalah Allah pendamaian dan kerukunan. Allah yang memberikan kesetiaan dan rahmatnya bagi semua.
Maka semua suku bangsa, dia katakan di sini, memuji Tuhan, mengamini bahwa harapan tetap hidup. Anak-anak Tuhan terpanggil untuk membilang bagi negeri ini, kerukunan harus dijaga supaya harapan tetap hidup. Jangan pernah lupa, di awal pembentukan bangsa ini, pada posisi paling kritis, datang tokoh-tokoh seperti Latu Hari-Hari, Ramis dan lain-lain dari Indonesia Timur yang notabene warga gereja untuk kasih satu koreksi kebangsaan sebelum kita melangkah. Jangan pakai 11 kata itu di Pancasila. Kalau itu dipakai, kita tidak menyatu. Indonesia Timur akan bergeser. Karena itu Bapak Ibu, kesepakatan bersama menjadi sebuah anugerah yang luar biasa dan kita berpartisipasi sejak awal di situ. Ketemu bukan orang kontrak di bangsa ini. Ketemu adalah bagian yang turut membentuk. Karena itu jangan pernah minder, jangan pernah merasa tersudut ketika ada orang-orang yang mengklaim seakan-akan bangsa ini dibentuk oleh satu golongan saja. Tidak. Karena orang bukan orang kontrak, makanya juga berlakulah bukan seperti orang-orang yang kos dan kontrak. Jangan selalu hanya menuntut ketika kekristenan merasa tersudut atau dilecehkan. Marahlah juga ketika anak-anak bangsa yang lain mengalami ketidakadilan. Orang Kristen sejak awal di dalam kekecilannya, di dalam keterbatasannya masih bisa bersaksi sejak Romawi sampai saat ini. Itu kekuatan yang membuat kemarin salah satu YouTuber Cokro terkenal, dia bilang, saya heran orang-orang Kristen ditekan, ditindas, tidak boleh beribadah di mana-mana, tapi mereka tetap menunjukkan dan menyatakan kasih. Orang dengan latar belakang lain menyampaikan itu. Karena dia melihat pada perilaku dan bukan hanya pada kata-kata. Allah sumber pengharapan tidak akan berbunyi kalau orang Kristen dan gereja tidak menyatakan pengharapan itu di dalam hidup bersama, mulai dari dalam sampai di dalam hidup bangsa ini. Tantangan, panggilan, tanggung jawab kita nyatakan sebagai gereja dengan bukan cuma suara kenabian, tapi nyali kenabian, nyali untuk bertindak. Beri diri, hidup, pakai kekuatan dan kerendahan hati dan kerelaan berkorban untuk menolong yang lemah. Kedua, meneladani sikap Yesus yang memberi diri sebagai pokok iman yang menuntun tindakan kita dalam hidup sehari-hari untuk membangun persekutuan umat, persekutuan masyarakat, persekutuan bangsa. Dan ketiga, mengokohkan integritas Kristen di tengah bangsa ini. Integritas Kristen ditentukan oleh sekurang-kurangnya dua hal. Dia mewajahkan Kristus kepada dunia dan dia menjadi relevan bagi apa yang dibutuhkan kemanusiaan dan lingkungan sekitar kita. Tuhan kesekuat ketong untuk bikin akang, biar bikin akang dan sedikit-sedikit, bikin akang dan pelan-pelan, ya. Tapi ketong kumpul dan bagikan kebaikan, sehingga setiap saat ketong kedapatan sebagai orang yang bersaksi, sambil selalu bilang, Tuhan, beta mau bikin akang minggu muka, mau beta semampu, beta sen kuat, karena itu beta serahkan ketidakmampuan itu kepada Tuhan, lalu Tuhan atur beta jalan, atur beta mampukan. Karena beta ingin jadi saksi dan berkat untuk yang lain. Tuhan memberkati Gereja Protestan Maluku, gereja orang basudara. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, beta mengundang jemaat bangkit berdiri. Lalu bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, ketorang mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikaruniai daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dharma, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Hari yang ketiga, dia pulih dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Ada persembahan pujian. Ini kalau lama beta menyanyi. Shalom jemaat. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di lautan menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan berat ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah kelam, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan berat
pegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan berat ku didekam. Bapa surgawi terus menjagaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Terima kasih untuk pujiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagi berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian. Ditebus
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Mbak Saudara semua, kita akan dengar ungkapan puji-pujian dari Michael dan Revelino. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara jemaat, Shalom. Semoga pujian yang kita bawakan bisa menjadi berkat untuk semua. Amin. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Perlindungan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau
kasih Nundua, Michael dan Revlino. Bapak Ibu, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, saat ini kita orang datang semua dan mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan Allah sudah pimpin dan tuntun kita orang semua melewati 1 minggu dalam hidup dan kerja kami. Kita orang bisa melewatinya dalam berbagai peristiwa yang di dalamnya kita orang yakin dan percaya bahwa kita orang jalan sendiri, tapi Tuhan ada jalan bersama-sama dengan kita orang semua. Saat ketika kita orang rasa lemah dan tidak kuat, Tuhan karuniakan kekuatan. Saat ketika kita orang merasa sedih, Tuhan hadirkan penghiburan. Saat ketika kita orang sakit, Tuhan pulihkan. Saat ketika kita orang ragu-ragu, Tuhan beranikan dan taruh pengharapan. Bahkan di waktu kita orang jatuh, Tuhan ulurkan tangan, angkat dan gendong kita orang untuk jalan lagi. Terima kasih Tuhan, kita orang pernah berasa bahwa kita orang berjalan sendiri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita orang untuk bisa melewati banyak peristiwa tantangan dalam hidup ini. Oleh karena itu pagi ini kita orang datang dan mengucap syukur. Merefleksikan syukur kita orang di dalam firman Tuhan yang sekaligus memberikan kekuatan untuk bergerak maju di minggu yang baru. Di dalam persekutuan yang bersyukur ini kita orang bawa semua doa-doa dari anak-anak Tuhan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat. Doa dari bapak-bapak yang sembahyang untuk istri dan anak-anaknya, doa dari mama-mama yang sembahyang untuk suami dan anak-anaknya, doa dari kakak kepada adik, sebaliknya dari adik kepada kakak, doa pelayan hamba Tuhan pendeta kepada umat, doa umat kepada pelayannya, doa kepada para sahabat, doa bagi anak-anak kami dan masa depan mereka di tempat pendidikan, mereka yang tersebar di berbagai tempat yang sedang mencari pekerjaan dan membangun kehidupan. Doa bagi pekerjaan anak-anak Tuhan di tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai tantangan. Doa bagi panggilan dan pelayanan gereja Tuhan di tengah bumi ini, terutama gereja Protestan Maluku. Doa kami bagi saudara-saudara kami yang ada di lembaga pemasyarakatan, mereka yang terbaring sakit di rumah sakit, yang sedang dirawat di rumah. Doa kami bagi mereka yang ada di dalam perjalanan menuju tempat kota bahkan negara lain. Kami bawa doa itu semua dalam persekutuan jemaat di pagi ini sambil memohon, miringkan telinga kasih pendengaran-Mu ya Tuhan. Dengar dan sahutilah doa-doa kami. Bukan karena kita orang layak dan punya kuasa untuk meminta, tapi karena kita orang tahu kita orang punya Allah Bapa yang mendengarkan, menakar dan memberi jawab di dalam kebebasan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di pagi hari ini dan menyerahkan diri kami di dalam seluruh panggilan untuk bersaksi di tengah dunia dan masyarakat ini. Tuhan kasih kemampuan untuk kita orang di dalam keterbatasan. Lengkapi kita orang ya Bapa. Mampukan kita orang untuk memiliki keberanian, nyali kenabian untuk hadir dan menjadi saksi orang-orang yang memberi diri, yang rela berkorban bagi kemanusiaan, yang merangkul semua sebagaimana Yesus melakukannya terlebih dahulu untuk kita orang semua. Maha besar Tuhan, berkati gereja Tuhan, gereja Protestan Maluku untuk teguh berdiri di dalam seluruh panggilan dan pengutusannya, pelayanan kemanusiaannya, pelayanan di jemaat-jemaat Tuhan, pelayanan di bidang politik, pemerintahan, bidang sosial, pelayanan lintas agama, pelayanan lingkungan, pelayanan-pelayanan diakonia, koinonia, marturia, liturgia. Kami bawa semua di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, berkati pimpinan
Majelis Sinode Gereja Protestan Maluku, para pelayan yang tersebar di berbagai tempat, seluruh unsur pelayanan di mana saja berada ya Bapa, dan jemaat-jemaat Tuhan. Maha besar Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini. Di tengah perhelatan politik yang semakin memanas memasuki tahun 2024, tuntun kami untuk memiliki hikmat, menakar dengan benar pilihan-pilihan politik yang kami harus lakukan sebagai gereja maupun sebagai anak-anak Tuhan di tengah bangsa ini. Pakai kami untuk menjadi terang di tengah politik yang seringkali gelap. Pakai kami untuk membagi kasih di tengah kecenderungan perpecahan akibat pilihan-pilihan politik. Pakai kami untuk menjadi juru damai di tengah pertentangan-pertentangan yang kerap kali mengoyak anak-anak bangsa ini. Kami berdoa bagi pemerintahan kami ya Bapa, pada semua level. Pakai para pemerintah dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan serta mencintai sungguh-sungguh bangsa ini. Pakailah gereja Tuhan untuk juga melakukan pastoral politik bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam perhelatan sosial politik di tengah negeri ini. Maha besar Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami datang dan memohon, dengarlah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, lalu kami bawa doa ini di dalam kasih dan kemurahan Allah di dalam Kristus, yang dengan Roh-Mu menuntun kami untuk memasuki hari-hari yang menjelang. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus yang menyatukan kami dalam doa agung dan sempurna, doa Bapa kami yang mau kami ungkapkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan membuka kami dalam berjumpa, seperti kami lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Kristus, keturang akan segera mengakhiri ibadah ini. Beta mengundang jemaat bangkit berdiri. Keturang nyanyikan kidung jemaat nomor 251. Maju berjuanglah terus, Kristus kekuatanmu.
Jemaat Kristus, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Sekalian dalam ibadah ini atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kita menyampaikan selamat untuk mengelola dan menjalankan pelayanan bagi Gereja Protestan Maluku, bagi saudara semua di dalam tugas dan pengabdian pada setiap tempat dan waktu. Mari kita orang berarak-arak dalam gerakan oikumene untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, karena untuk itu juga kita orang semua memperoleh berkat. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, silakan Bapak Ibu mengambil bagian untuk saat teduh. Untuk nyanyian jabat tangan kita nyanyikan Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita.